Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau buka paket ya. Biasa ini mesin. Nah, ini mesin air racking ya. Ini saya unboxing karena sama ini kemasannya dengan video kemarin tuh dari siapa itu. Pakainya ini tipis banget. Nih, kalau teman-teman bisa dengar ya. Ini makanya mau saya bikinin video. Saya takut ada apa-apa di dalam mesinnya, jadi ini yang punyanya juga bisa lihat ya. Saya udah ingetin ya ke teman-teman, kalau teman-teman mau kirim paket, usahain packingnya yang rada aman, kasih pelindungnya agak tebal. Ini padahal ini deket ini dari Cibinong, Transyogi. Ini ongkos kirimnya segini aja 230 ribu. Kalau packingnya tipis gini, takutnya kayak kemarin baknya pecah atau apesnya crankcase-nya patah belah. Waduh, kerjaan jadi bertambah, biaya jadi makin bengkak. Apalagi kalau sampai crankcase ya, amit-amit deh kalau sampai dibuka sampai crankcase-nya belah. Cuman takut aja, makanya ini saya videoin, saya unboxing. Kalau mau teman-teman mau kirim paket nih, contoh nih, ini punya si bos nih, head baru pulang ini mah dari tukang bubut tuh. Ini ditutupin biar nggak pada baret. Tuh, teman-teman lihat ya, packingnya, packing kayu. Ini punya si bos, ini bos Malvin. Ini orangnya kebanyakan duit ini mah. Mesin nggak apa-apa, pengen naik spek. Nih lihat ya ongkos kirimnya. Segini dia dari Jakarta. 102.500. Nah ini 230.000. Ini kalau dikirimnya pakai ini lagi, ongkos kirim sama jasa bongkar mahalan ini. Mahalan ongkos kirimnya jadinya. Jadi buat teman-teman kalau emang mau kirim paket, kirim mesin, usahain packingnya yang aman ya, biar nggak ada hal-hal yang nggak diinginin. Ya ini mesinnya ya teman-teman. Ini mesinnya alhamdulillah selamat, nggak ada yang pecah, nggak ada yang belah. Isi paket cuman ini mesin sebundel sama ini head. Ini head, lubang businya masih asli nih, kelihatan businya juga masih rata. Cuman ini aja nih ya mas ya, lubang bautnya udah bos-bosan ya. Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini juga trik ya buat teman-teman yang lubang baut headnya udah pada dol, udah bukan dol sih, udah dibesarin jadi 14, bisa diakalin dengan dibos ulang seperti ini, diganjel tengah. Jadi baik lagi ke 12. Soalnya kalau teman-teman tetap pertahanin pakai lubang 14, otomatis si head spannya besar, bisa goyang. Kan kalau aslinya kecil, ini aslinya seperti ini. Tuh, 12 kan. Ini juga sama 12, cuman ini 12 di bos. Oh, kelihatan tuh pinggirnya tuh. Oh. Gak apa-apa ini mas, nggak masalah. Ya untuk mesin ini permasalahannya ya teman-teman, ketika saya tanya ke yang punyanya, ini mesin getar hebat. Katanya yang punyanya mesinnya bergetar. Saya udah pernah buatin lah video ke teman-teman tentang permasalahan air racking getar. Dicek video saya yang lain. Kalau air racking getar, nggak akan jauh dari balance kruk as, bearing, batang kruk as kiri longgar, batang kanan kena, sama rumah lahar.
antara itu. Paling parah ya, kalau paling parah ini mah jarang, cuman kalau paling parah rumah lehernya udah bos-bosan, nah si bos besinya itu nggak center, nggak balance, nggak pas gitulah saling ketemunya. Itu juga bisa bikin efek getar. Nah sekarang kita lihat ya untuk mesin ini permasalahannya apa. Cuman saya yakin kalau mesin getar masalahnya nggak akan jauh dari situ. Ya untuk video cara bongkar saya nggak perlu buatin lagi ya teman-teman ya. Udah terlalu banyak ya, udah sering. Ini mesin saya bongkar, nanti saya unjukin ya poin-poinnya. Yang penting-pentingnya aja yang permasalahan dari mesin ini. Barangkali teman-teman juga permasalahannya sama dengan mesin ini. Ya teman-teman, ini bagian mesinnya udah saya buka ya, tapi baru separoh. Ini saya mau jelasin dulu ya ke yang punyanya. Ini mas motor. Maksudnya paham nggak ini dengan motor, apa baru beli apa gimana ya ini dengan motor ini? Soalnya ini penyakitnya apa, permasalahannya rada-rada lumayan sih. Saya jelasin dari atas dulu ya, dari bloknya ya. Ini mas bloknya, IP1 ya. Ya, lihat portingannya, korekannya. Ini kan mas kemarin rencana mas minta di porting ya sama saya. Tapi mas paham nggak kalau bloknya ini udah portingan? Tuh, ini udah besar. Lihat exhaustnya. Tuh, gede ini exhaust. Yang apa ya? Yang berat di sini di blok. Selain masalah porting sih sebenarnya kalau porting kayak gini ya teman-teman, ini kan lubang gede-gede banget ya, bisa dibilang ini lubang besar. Ini bermasalah nggak buat motor harian? Enggak, ini enggak salah gitu orang porting dengan model seperti ini. Efeknya kalau teman-teman porting lubang ini terlalu besar, power, torsi, tenaga mah nggak akan hilang, cuman dia akan bergeser. Orang porting seperti ini besar-besar gini, ada plus juga ada minnya. Minnya mungkin di putaran bawah. Di putaran bawah dia gas speednya lemah karena lubangnya besar. Otomatis kalau namanya lubang besar, tekanan bawah kompresi primer dia akan turun karena area bawahnya membesar. Jadi sedikit banyak dia akan pengaruh di putaran bawah. Tapi plusnya, lebihnya mungkin di putaran atasnya dia lebih laju karena aliran bahan bakarnya dia lebih terbuka, dia lebih besar. Jadi ada plus ada min untuk masalah porting seperti ini. Kita nggak bisa ngejudge seseorang porting seperti ini salah ya teman-teman. Setiap modifikasi seperti apa yang saya bilang, pasti ada resikonya. Termasuk modifikasi seperti ini, pasti ada resikonya. Dan ini sah-sah aja kalau emang teman-teman hobi mainnya putaran atas gitu ya, mau lubang gede-gede, gas terus sudah. Yang selanjutnya ya mas, di masalah blok ya. Ini saya harus infoin ya ke mas. Ini bloknya udah las-lasan ya. Ini saya ukur tinggi exhaustnya. Tinggi exhaustnya 28. Sebentar saya nyalain flash. Nah, tinggi exhaustnya nih. Dari sini ke ujung exhaust, tingginya 28. Padahal ini katanya besar ya exhaust. Nih, mas juga lihat ya. Tuh, linernya ngegantung. Kelihatan nggak ada rigging lebih? Nah, kelihatan nih, nih liner nih, ini besi nih. Tuh, ini besi. Jadi ini liner dalamnya udah las-lasan mas. Kalau mas bisa lihat, nah kelihatan nggak? Tuh, bekas lasan. Nih, ini aslinya mungkin korekannya ya. Awalnya mungkin tinggi exhaust sekitar 24 atau 23 atau ini kayaknya mesinnya dulunya mesin race ya. Mesin balap mungkin. Jadi mau dibalikin ke asal, dimodif, dilas lubang exhaustnya. Nih. Kelihatan ya bekas lasannya tuh. Tuh. Kelihatan ya? Ini bekas lasan nih. Tuh ada kayak retak-retak halus. Nah, kalau sudah begini, mas tetap mau porting. Kalau mas tetap mau porting, saran saya ya,
nggak usah di-porting, buang-buang duit aja. Maksudnya kalaupun nanti saya porting, hasilnya takutnya nggak maksimal, Mas. Ya kan, ente kalau porting ya bayarannya double, bayar bongkar mesin sama bayar porting. Kalau porting mah bayar sendiri bayarannya. Semua mekanik 2 tak seperti itu. Porting sama porting beda, bongkar sama bongkar mesin. Karena kalau porting skillnya kan beda-beda, punya skill masing-masing mekanik. Beda mungkin dengan kalau bongkar gitu ya. Kalau bongkar kan umum gitu. Cuma kalau porting beda. Makanya saran dari saya, kalau Mas tetap mau porting dengan keadaan blok seperti ini, minta di porting, saran dari saya jangan porting, gak usah di porting, udah cukup bongkar mesin aja. Kalau Mas tetap mau porting, nanti hasilnya nggak maksimal. Sayang Masnya, sayang duit. Kecuali Mas punya blok baru gitu ya. Yang saya khawatirin, takutnya ini sesudah di porting sama saya, pecah nih ininya nih, retak. Ini kan gantung tuh. Ini tipis ya, Mas. Nih, gantungan ini tipis nih. Nih, tipis ini. Apalagi nanti kan ini pistonnya mau naik kan ini. Ini kan OS 100. OS 100 berarti nanti dinaikin bisa 125 atau 150. Nambah tipis ininya. Saya khawatir ininya pecah. Nanti pecahannya masuk ke dalam, ke crankcase, bubar semua. Malah makan biaya besar. Kemudian untuk masih bagian atas ya teman-teman, membran. Membran mah nanti, membrannya udah pakai fiber. Gampang kayak Mas, kalau membran mah nanti bisa disetel. Cuman ini stoppernya udah dilubang-lubangin ya. Modif stopper kayak begini ini salah nggak? Nggak salah ini mah. Ini mah modif stopper kayak gini mah banyak ya teman-teman, banyak ya, udah banyak yang rapin. Teman-teman mau tiru modif stopper kayak gini, silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini fungsinya apa? Ketika langkah piston menuju TMB, tekanan karena ini bolong. Ketika piston turun ke bawah, otomatis di sekitaran intake nih, di sini ada tekanan ya. Karena ininya berlubang, tekanan ini dia ngebantu si nekan membran ke bawah, ketekan. Makanya kalau stopper pada bolong ini suka ada kan di motor RX-Jet, motor Ninja. Teman-teman perhatiin tuh, stoppernya pada bolong kan. Ninja apalagi Ninja mau ngopal gitu kan. RX-Jet bolong 2. RX King doang yang stoppernya nggak bolong. Teman-teman mau tiru di lubang-lubang seperti ini, sah nggak apa-apa, nggak masalah, silakan aja tiru. Ya, selanjutnya kita ke mesin tengah, mesin ini ya teman-teman, mesin bawah nih. Ini magnet. Ini Mas, magnetnya bubutan. Saya nggak anti ya teman-teman dengan magnet bubutan di RX King. Saya nggak anti, cuman ya apa yang saya bilang, setiap modifikasi ada resikonya. Dan ada plus, ada minnya. Magnet bubutan begini, plusnya, lebihnya, mesin lebih respon. Di putaran bawah dia lebih enteng. Mesin lebih gampang ngejerit. Apalagi kalau mesinnya nggak ada beban. Wing, weng. Kalau nggak ada beban ya, weng, enteng nih di gasnya. Tapi biasanya, ya nggak semua. Cuman biasanya ya, kadang-kadang atasnya nggak jalan. Atasnya datar. Kenapa? Karena kurang torsi. Jadi motor gimana ya, kayak kentengan ngang gitu. Nah, ini mah terserah Mas. Mas pengen ganti magnetnya pakai magnet standar lebih bagus. Kalau nggak ada budget pengen tetap pakai ini, ya silakan aja. Cuman kalau Mas tetap pakai magnet ini, magnet bubutan seperti ini, andai Mas ganti blok terus di porting, Mas magnetnya tetap ini motor bawahnya galak. Tapi atasnya ada kemungkinan datar. Apalagi gearnya enteng. Ini gearnya kecil nih. Bukan kecil maksudnya. Ini dia pakai gear 14. Saya nggak tahu belakangnya berapa. Ya kita berprasangka baik aja ya. Mungkin depannya 14, mungkin belakangnya 31 atau 32, ya wajar. Yang khawatir depannya 14, belakangnya 37, keentengan. Gear enteng, magnetnya enteng, motor portingan, ya siem, nggak jalan atasnya nantinya. Ya untuk yang lain selanjutnya bagian sini
Nih mas, saya mau infoin juga ya masalah kuplingnya ya. Ini mas, kuplingnya pada anjlok tuh. Ini kupingnya, jadi kalau anjlok begini, ada resiko si kampas kuplingnya nyangkut ke sini. Si kupingnya tuh, jadi susah pre. Tapi mas ini ada resiko, ada keluhan nggak dengan kuping susah pre? Kalau mas ada keluhan dengan kuping susah pre, ini saya ratain. Tapi kalau emang nggak ada keluhan, nggak akan saya ratain. Soalnya kenapa? Kalau ini nanti saya ratain, sepanangnya jadi gede, sepanang kuping kampasnya. Nanti mas WA saya aja ya untuk bagian kupling ada keluhan susah netral nggak? Kemudian masih di bagian kupling ya mas. Ini mas lihat ya, jari saya bisa masuk. Kita lihat ya, ada apa ini di balik kuplingnya. Ini ringnya ganti nih mas. Ring aslinya bukan kayak gini. Ringnya dia ring cembung. Ini mah ring magnet kalau nggak salah. Sebelah sana ini ringnya. Bukan di sini tempatnya. Ini mas. Enteng banget ini kuplingnya. Ya magnet dibubut. Bagian sini juga dibubut. Ini salah nggak mau dibegini? Nggak salah. Seperti apa yang saya bilang, tiap modifikasi mah ada resiko, ada plus, ada minusnya. Kelebihannya ini ya tuh bobotnya jadi ringan. Ini mesin yakin saya dalam putaran nggak ada beban ya, motor diam, ini digas wing enteng banget ya mesin. Ya karena itu magnetnya enteng, bagian kupling juga enteng. Ini mas gimana bagian kupling? Kalau mas mau ngerestorasinya ori, mainnya ori, ini berat ini mesin. Jajannya rada lumayan banyak. Maksudnya budgetnya kayak dari magnet. Apalagi kalau maunya pakai baru. Ini baru. Ini pakai 200 lagi kodenya. Pakai 200 mah, aduh, keras. Bisa 2 jutaan. Mungkin kalau mau beli baru yang 3KA. 3KA harga flash list 900 apa 800 ya. Cek aja sendiri di listnya. Mungkin beli second. Bisa beli second mah gampang. Banyak di si Oteng. Bagian rumah kupling gimana mas? Tetap mau pakai ini? Ini udah nggak pakai karet tuh. Juga ini udah dibubut. Iya enteng banget ini. Ini nggak ada sekilo paling. Dah, sekarang saya mau belah yang tengah ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang tengahnya ini nggak ada masalah yang berat ya. Soalnya kalau kita lihat dari awal, jajannya juga kalau misalnya mau dioriin kayak blok, kayak rumah kupling, itu udah tembus 2 juta lebih kalau kita mainnya orian. Oke teman-teman, ini udah saya bongkar ya yang bagian tengahnya. Maaf kalau saya edit ya, biar nggak terlalu panjang videonya, karena caranya sama gitu-gitu aja. Ya mas, nih bagian tengahnya, ini saya jelasin dari sini dulu ya. Ini dari napur, ini 10 sama pulsernya bagus, ori ya. Cuman ini tatakannya ini mah wabillahi taufiq wal hidayah mas. Ganti aja mas ya, kalau mas punya budget. Ini kan kemarin mas mau ganti gigi rasio, saya nawarin gigi rasio ya, gigi 5 MCC. Mending alihin deh uangnya beli komponen yang lain, soalnya ini mas jajannya rada-rada lumayan berat. Ini beli napur aja nih, nggak usah beli baru mah keras harganya. Beli second aja, second copotan. Kalau mas emang ada rencana mau beli napur sekalian sama magnetnya, biasanya orang ngejual napur dengan magnet satu setnya, si Oteng ada. Cuman kalau emang nggak ada budget, ya mau nggak mau ini harus ngeraba lagi sayanya, harus nyari topnya secara manual. Mantu lihat tuh kabelnya, terserah Dimas sih ini mah. Ya untuk yang lain, ini gigi rasionya nggak ada masalah mas. Seger kalau untuk gigi rasio. Ya untuk crankcase sebenarnya nggak ada masalah crankcase-nya ya untuk di bagian rumah lahar. Rumah laharnya ini kendor mah enggak mas, enggak kendor, cuman kurang padat. Nah ini kembali ke mas, kalau mau dipadatin saya padatin. Ini enggak kendor,
cuman kurang padat, kurang kencang lah gitu. Kalau saran saya mending padetin mumpung lagi turun mesin, tapi kembali kemas aja itu mah gimana maunya. Sama ini keruk as nih mas, ini ya keruk as. Kalau keruk as ini stangnya pakai NPP. Keruk asnya mas stangnya mah nggak parah-parah amat, nggak kena sih ini. Oh, keruk asnya mah stangnya mah masih bagus ya. Cuman ini yang agak terlihat mencolok ya. Nih mas lihat. Oh apa ini bekas gerindaan ya? Gerinda. Ini gerinda. Padahal ini pennya standar ya, bukan pen cantuman atau bukan pen strukan. Ini kayaknya mesin ini mesin balap ini, kayaknya gitu. Entah bekas mesin liaran atau apa. Soalnya kelihatan pertama dari lubang exhaust ya. Lubang exhaustnya dia ini awalnya tinggi, cuman dilas dipendekin lagi. Sama ini keruk as, ini gerindaan di sini. Ini bekas lasan. Jadi bukan pen ini ya. Mungkin sebelum pen ini pakai pen apa? Kendor. Jadi ada indikasi nih. Di lubang keruk asnya ini si pen ini kurang pasek, kurang padat. Makanya dicantum las. Nah, ini bekas gerinda, ini bekas ngeratainnya. Nah, kalau yang sekarang ini jadi tinggal nyisa bekas gerinda nih. Nih. Ini begini ada indikasi nih, Mas. Lubang pen big end-nya longgar, kurang padat. Yang kedua, keruk as ini awalnya ini diisi timah. Nih, diisi pemberat. Ini ada bekas, ada lubang. Ini ada lubang. Cuman ini lubangnya udah apa ya? Udah dicopot lah ini kayaknya timahnya. Ini udah nggak ada ini lubangnya. Jadi ini emang awalnya X-nya bekas mesin balap kali ini. Ya untuk crankcase masalahnya ini doang nih kalau yang kiri ya. Ini mas, baut ya. Nih patah. Nanti lah ini di bos, kalau nggak di bos dicor ini. Soalnya kalau bagian kopling ya, kalau salah satu bautnya ada yang dol, ketika handle tarik, si baknya ikut miring. Jadi nggak enak ntar bukaan koplingnya. Sama apa lagi? Oh ini nih lubang oli nih. Ini lubang olinya, ini dilem mas. Nanti kabarin saya ya lubang olinya. Mau dibenerin, mau dicor, apa mau tetap biar begini? Sebenarnya biar begini juga nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat ini dia mah di bawah. Cuman kalau emang mau lebih rapi, ini dicor. Jadi nggak ada lem-leman. Tapi itu terserah ke mas. Nanti mas kabarin aja ke saya. Oke segitu ya teman-teman untuk video saat ini. Ini buat yang punya mesinnya, ini mas udah saya info ya semua masalah di mesin ini. Semua kembali ke mas. Ngebenerin mesin di saya mah nggak harus semua nurutin mau saya, nggak. Itu kembali ke mas, kembali ke budget mas. Cuman saya mah hanya bisa ngasih saran apa komponen apa yang mau diganti. Seperti tadi blok. Kalau mas tetap pengen porting itu pakai blok yang tadi, saya saranin jangan. Soalnya ngeri sedap, takutnya pecah itu, retakannya nanti linernya pecah, masuk ke bawah, crankcase-nya nanti berantakan, terus kayak magnet gitu itu kembali terserah. Ya cuman kalau mas beli komponennya semua komponen mainnya ori baru, lumayan harganya, kayak blok, magnet, keruk as, kalau baru ya udah 3 juta ke atas, udah lebih dah buat 3 komponen itu doang kayaknya. Jadi saran saya mending kalau emang mau ganti ambil part copotan aja, beli bekas lah ke si Oteng. Kalau untuk blok, kalau emang mas nggak punya budget mah, tetap pengen porting ya, beli aja blok, pakai aja blok talan, blok KW itu juga udah lumayan lah, udah cukup, daripada harus maksain pakai blok baru atau maksain pakai blok yang tadi, malah riskan pecah nanti linernya, takutnya nggak tahan jarak jauh. Oke segitu ya mas ya, segitu ya teman-temannya untuk video saat ini ya. Terima kasih atas waktunya.